Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan tentang media fotografer terhadap pembelajaran fisika. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alia Winasari. Di samping saya M. Alfi Pratama. Di sampingnya yaitu Evi Septiana. Halo Happy. Yang ketiga yaitu Umu Aziza. Halo Umu. Yang keempat itu Anes Ingrawati. Dan yang kelima Ria Santika. Halo semuanya. Kami dari kelas Fisika 6B ingin menjelaskan berbagai sumber jurnal. Yang pertama akan dijelaskan tentang Ria Santika. Oke, saya mulai ya. Pertama, media pembelajaran fotografi yang saya temui dari sumber jurnal ilmiah Mandala Education mengatakan media gambar ini adalah fotografi media yang berbasis visual yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda. Nah, berdasarkan pendapat Sujana dan Rifai di dalam jurnal ilmiah Mandala Education, fotografi dapat menerjemahkan konsep atau gagasan yang abstrak realistik, sehingga media fotografi ini dapat membantu membangun konsep dalam pembelajaran. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Dan iya, saya pun setuju Ria. Untuk fotografer itu di jurnal Dina Agustina pun saya menyimpulkan bahwa foto itu berbagai visual juga karena dia hasilnya gambar kan. Nah, dan pada fotografer pun pada sumber Lukman Hakim dia menyatakan fotografer itu ada dua foto itu adalah cahaya, grafi itu adalah lukisan. Nah, bahwa fotografer ini pun di pendidikan fisika ini materinya seperti usaha dan energi. Nah, pada sumber Kevin menggunakan buklet etnoscience yang bahan ajarnya, dan bagi jurnal Eneng pun Microgen Fisika juga mengatakan bahwa fisika ini cabang utama dari cabang sains gitu teman-teman. Untuk teman-teman yang lain boleh tambahkan? Mungkin ada yang menambahkan? Sumber yang telah kalian temui. Mungkin Evi atau Umu, Anes atau Atik yang mau menambahkan? Ya. Saya juga mendapatkan pengertian dari media pembelajaran menurut Sutirman di dalam bukunya itu media pendidikan. Dan di situ Sutirman itu menyatakan bahwa media pembelajaran adalah alat-alat grafi atau elektronik yang dapat digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi atau verbal. Jadi di sini ya, kegunaan untuk media pembelajaran itu dia bisa digunakan untuk mempermudah antara guru dan muridnya untuk mengerjakan tugas. Jadinya kayak semuanya ada tugas, dia susah untuk mengartikannya, jadinya dia menggunakan media pembelajaran untuk alatnya, bisa memahami tugas dari materi tersebut. Iya. Yang lainnya untuk Evi, Umu, Apip. Bahkan pengertian dari media pembelajaran fotografi karena media fotografi kan suatu momen atau enggak? Oh, berarti suatu momen gitu ya. Jadi materi fisika itu, dan juga saya dapat juga dari beberapa sumber pada jurnal Fatma itu fotografi itu konsep juga. Jadi fotografer itu sebagai media konsep kita cara untuk mengajar, ngasih materi kepada
mahasiswa atau ke siswa-siswa. Seperti kita bisa, contoh nih, kita memotokan sesuatu peristiwa, terus kita foto, itu kan kita pakai media fotografer dong, fotografi, seperti pakai handphone, kamera, itu termasuk media. Nah, setelah itu hasilnya ini kita masukkan di sosial media, contohnya di IG. Nah, kita kan banyak tuh ya di IG dapat berbagai media-media di IG ini. Sering kita lihat dari berbagai foto itu tentang fisika. Nah, itu hal menarik untuk belajar siswa agar lebih mengerti loh fisika itu apa, terus gaya, contoh-contoh gambarnya. Nah, kayak gitu. Biar lebih paham gitu ya. Iya, jadi kita foto nih sesuatu materi nih, kita foto kayak contoh nih tentang timbangan gitu ya, tentang gaya atau tentang yang lain. Kita foto nih. Nah, kita foto terus itu kita upload di IG, kita jelasin nih, kayak kita buat pamflet nih. Itu hal menarik untuk buat siswa atau mahasiswa mengerti lebih menariknya kayak gitu. Makanya menggunakan media fotografer lebih mudah. Walaupun kita lihat, kita nyerna menganalisis, oh ini gambar ini, tentang gaya ini, tentang ini, kayak gitu. Yang lain ada yang berpendapat lain dari sumbernya? Mungkin kalau fotografi itu apa hanya berupa foto? Nah, Ada berupa film atau video enggak? nah fotografer ini ya Apip, Grafi ya. iya grafi itu kayak tulisan ya. Iya. Ya itu tulisan yang Kan? kita tulisan yang kita di IG tuh kan kita sering tuh nemuin gambar tulisan kayak menjelaskan, kayak contoh fisika adalah kita tuh kan banyak tuh ya dikasih tahu gaya adalah gini-gini, ada tulisan lagi rumus, tapi gambar backgroundnya itu kayak diedit gitu biar menarik perhatian kita untuk baca tersebut, baca media itu, gambar itu. Nah, itulah media pembelajaran fotografer. Agak bingung nih. Media fotografi itu sama nggak sama media grafis? Beda, kalau grafis itu tulisan, tapi kalau fotografer ini kan foto itu cahaya. Nah, berarti kita foto, kita cekrek memotret sesuatu tekniknya. Nah, teknik fotografer pakai media pembelajaran ini memotret sesuatu peristiwa. Kayak kita lagi bahas materi fisika tentang usaha gitu. Nah, kita foto, kita potret pakai kamera atau pakai HP. Kita edit semenarik mungkin. Kita upload lah di sosial media seperti di IG. Yang sering orang buka kan, nyari info, nyari materi, kadang di IG pun ada gitu kan. Nah, dari situlah bisa dibilangin media pembelajaran. Seperti kita contoh, beberapa dosen kita belajar ulangan atau kuis, dia menggunakan media pembelajarannya dengan IG. Nah, itu contohnya media fotografer menurut saya. Karena saya beberapa dapat sumber dari kakak-kakaknya dan dari jurnal, skripsi, dan lain-lain. Saya bawa Instagram pun media fotografer, termasuk visual. Kayak gitu. Fotografer itu lebih ke visualnya. Berarti kalau fotografi ini cuma visual aja ya? Iya, lebih ke dominannya visual sih. Saya dapat beberapa sumber pun. Untuk teman-teman? Dan dari manfaatnya juga, gambar ini kan, fotografi dan media pembelajaran ini kan untuk kayak menerjemahkan konsep atau gagasan yang jadi real gitu kan. Iya. Jadi lebih menarik perhatian siswa. Iya, benar. Mau menambahkan? Untuk manfaat tadi ya? Iya. Kalau menurutku ini ya, Iya. dia hanya merangsang undangan ya. Soalnya dia hanya berupa gambar. Kecuali kalau dia ada suaranya, baru kita telinga juga nih. Iya. Kalau gambar itu kan visual, lebih dominan visual. Tapi kalau
audio visual itu dia ke gambar dan ke suara. Kayak kita nonton video tuh, nah itu kan ada gambar, ada tulisan yang terjemah. Tapi terkadang beberapa orang, contoh nih ya, saya lebih suka membaca dibandingkan kita membaca terus kita nonton. Jadi kita tuh, otak kita tuh kadang mau ngedengerin apa mau nonton gitu loh. Tapi ada juga orang yang lebih suka medianya menggunakan audio visual, kayak seperti kita nonton. Kan beberapa dosen kita memberi media pembelajarannya lewat video tuh, kayak di YouTube, menge-share video-video tentang fisika modern. Tahun lalu kita belajar pakai media audio visual menurut saya, karena kita menonton, mendengar, dan kita pun melihat tulisannya. Tapi kalau fotografi ini, beberapa sumber saya baca pun dia ini lebih ke visual, karena dia foto. Iya, foto itu cahaya, grafi pun tulisan. Jadi kita udah moto, dia kan mengeluarkan cahaya tuh. Nah, tulisannya kayak menjelaskan, kayak gaya adalah apa, rumusnya ini gitu. Ya nggak sih teman-teman? Gambarnya bisa kecil ya. Iya, gambarnya pun lebih jelas gitu. Karena ya karena dia itu berbentuk visual, Iya. agar itu dia tentang pikiran terus perasaan. Nah, iya. Saat interaksi berkomunikasi jadinya antara siswa sama guru itu biar dia saling berinteraksi dengan nyaman gitu. Iya. Karena ada ya Benar-benar. Juga nih saya tambahin bentar ya. Iya. Dr. Benny ini dari media dan teknologi dan pembelajaran, dia mengutip pepatah bunyi, picture can tell thousand words. Ngerti nggak artinya? Enggak. Coba jelasin. Artinya gambar kita menceritakan kata. Jadinya visual itu jatuhnya kayak kita menganalisis gitu, bukan sih teman-teman? Kayak nih kita kita lihat sesuatu gambar gitu kan, ya kan? Terus kita kayak mikir nih, oh ini, oh gini, gitu nggak sih teman-teman? Kalau lewat media fotografi itu ya. Gitu. Iya benar. Lebih terasa mungkin. Bener banget. Foto kenangan gitu kan? Iya, nah berarti cocok dong media fotografer ini dalam pembelajaran fisika, cocok dong, ya kan? Lebih buat menarik Ya, gitu kan? Bukan Menarik. perhatian siswa gitu ya. Iya, benar. Apa sih kelebihan dan kekurangannya dalam fotografer ini? Kelemahan dan kelebihannya sih menurut sumber-sumber yang kalian dapatin? Ada yang menemukan sumber untuk kekurangan kelebihan? kalau kelemahannya menurut Muhammad Desuprene ya, dia tuh kalau untuk fotografer nggak semua orang bisa gunain gitu loh kalau kita nggak belajar dulu, terutama buat orang-orang awam gitu kan. Kecuali untuk kalau kita pakai HP mungkin semua orang bisa, kalau untuk SLR itu butuh pertama itu, dan waktu belajar juga nggak semua orang ngerti gitu, kurang semua orang paham gitu. Gitu. Berarti contohnya kita menggunakan kamera DSLR, ya. Kita menggunakan yang manual. Nah, kalau kita nggak terlalu paham, dia bakal burem, dan kita melihatnya pun kayak apa sih ini ngejelasin apa. Nah, kayak gitu bukan sih kelemahannya, kekurangannya fotografer ini, apalagi dengan kamera. Pakai HP pun ya teman-teman, untuk memotret suatu objek, kalau kita pakai HP pun kadang kita ngeblur, kadang nggak jelas, dan kita melihatnya visualnya pun kayak ini apa sih yang dimaksud gitu kan, ya nggak?
Nah kayak gitu sih menurut saya kekurangan pada media fotografer ini. Untuk kelebihannya, Anes atau Umu dapat nggak sumber-sumbernya? Kita nambahin ya. iya boleh Umu. Kalau menurutku sendiri kan itu kan itu dalam pembelajaran fisika. Lebih dominan ke visual. Iya. Orang yang pemikirannya agak kurang atau gimana itu menurutku kalau gambar itu kekurangannya dia kurang memberi pemahaman kepada siswa. Iya. Oh, betul. Kenapa? Kecuali kalau dia audiovisual, pasti kan ada penjelasannya tuh. Kita cuma lihat gambarnya aja. Oh berarti kayak menurut Umu itu pakai jika kita mempelajari pelajaran fisika ini menggunakan media fotografer ini cocok apa enggak sih menurut Umu sendiri gitu? Menurut pendapat? Kurang sih, kalau aku sendiri sih kurang, itu lebih ke audiovisual. Kurang ya? Karena Tapi dari media fotografi. bener. Karena setiap orang pun pemahamannya berbeda-beda dan dengan cara media dia untuk belajar pun berbeda-beda sih menurut saya. Kayak saya lebih suka ke visual dan ada teman audio visual. Pengembangan dan pemanfaatan. Dia menjelaskan tentang kelebihan fotografi dalam media pembelajaran. Iya. Dapat mengatasi batasan pengamatan digital. Foto dapat memperjelas masalah sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalahan atau salah paham konsep dalam pembelajaran. Jadinya mungkin kadang kan kita melihat itu kan orang beda pendapat ya. Iya. Iya. Benar. Nah, dengan kita di foto kita melihat secara jelas ya, nggak kayak dokumentasi. Oh ini loh gitu jawabannya gitu. Iya. Kelebihan grafis. Untuk prinsip-prinsip pada media fotografer ini kayak mana sih? Menurut sumber yang saya dapati dari jurnal ini dari Universitas Pakuan tentang penggunaan media pembelajaran. Nah, untuk di dalam pembelajaran ini, fotografi dapat diklasifikasikan ke dalam media digital yang terdiri dari 3 domain yang saling terkait. Yaitu yang pertama konseptual, yang kedua fungsional, dan ketiga audiovisual. Prinsip yang masing-masing mendefinisikan seperangkat prinsip fotografi dari prosumber gunakan untuk apa? Suara kamu Ria. Itu kamu mute. Gak ada suara ya? Iya, ulang aja. Baru. Ulang aja dari tentang visual, audio. Tadi ulang lagi aja. Nggak apa-apa Ria. Ulang ya. Iya. Menurut sumber yang Ria dapati dikutip dari jurnal Rustiana Windiani dari Universitas Pakuan tentang penggunaan media pembelajaran, yaitu dalam jurnal ini fotografi dapat diklasifikasikan ke dalam media digital yang terdiri dari 3 domain yang saling terkait, yaitu yang pertama konseptual, yang kedua fungsional, dan 3 audiovisual. Nah, prinsip yang masing-masing mendefinisikan seperangkat ini dari prosumber digunakan untuk membuat karya digital dan merupakan langkah pertama menuju penyediaan pendekatan sistematis untuk merancang tugas media digital. Pembelajaran ini adalah media sederhana yang dapat menarik minat belajar siswa. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Berarti kan media fotografer ini termasuk buat
apa ya, menarik mahasiswa nggak sih, siswa gitu ya kan, Iya. untuk menarik gitu kan. Minat siswa. Nah bener, Kan terkadang siswa ini kan bosan gitu ya. iya bener-bener, terkadang siswa pun bosen dengan tulisan, iya nggak sih, tulisan, video-video ya kan yang diberi oleh dosen-dosen gitu kan. Nah menurut saya media Kalau menurut saya kalau menurut Alia, media fotografi ini ya termasuk tepat sih, apalagi kita bisa mengeksporinnya ke IG, Instagram. Karena mahasiswa pun banyak yang sering membuka sosial Instagram. Nah, itu termasuk membuat media gitu, media untuk menjelaskan tulisan atau gambar tentang fisika gitu. Nah, kayak di jurnal yang Alia kutip, Lukman Hakim ini, ya benar, tekniknya ini harus memoto peristiwa dan dia pun diupload ke IG gitu loh. Dia emang lebih Jadi setiap perhatian gitu ya. Dia foto dia dari sedikit lagi belajar. iya benar. Ya apa Pip? Gimana Pip? misal kita lagi belajar ini gerak lurus gerak GLBB. ya Iya. kita disuruh kejadian apa yang sesuai dengan materi kita gitu. Nah, Ya. bener. Kali Dan kalau foto ya itu kayak basic matanya gitu. Tanya real gitu. Iya, lebih nyata gitu kan. Kayak kita, Ya, iya, contoh hal kecil kita ketika kita praktikum, bener nggak sih? ya dokumentasi. Nah, bener itu, bener. Tentang kecepatan gitu kan, gantung suatu beban, menghitung beban. print simpan kemana aja bisa kan. Iya, Ya. Video Ada kan kita kayak cuman menggambar-gambar gitu kan, kayak cuman tapi kalau sebenarnya ada fotonya kayak oh iya beneran kayak gini gitu kan, kayak bentuk nyatanya gitu. iya, Sekarang kan tapi lebih banyak ya kan, iya bener. jadi menarik lebih banyak perhatian lagi kan. Iya. Berarti itu tuh termasuk contoh penerapan lah ya, penerapan pada media pembelajaran ya, Instagram itu ya. Iya benar. Untuk Umu gimana Umu? Sumber-sumber yang Umu temukan gitu. Umu, mungkin sinyalnya lagi ini. Ada yang ingin nambahkan lagi? Enggak kok ada umurnya. Nggak apa-apa Cukup. ya. gimana teman-teman? Dan maaf ya, nggak denger banget. Iya, gimana teman-teman untuk diskusi kita? Kayak tentang prinsip sudah, pengertiannya udah, kelemahan dan kekurangannya udah, kelemahan Tekniknya dan mau- kelebihannya, tekniknya, yaitu Nah, teknik pengambilan media pembelajaran itu memotret sesuatu peristiwa. Itu termasuk teknik pada jurnal Kevin, sumber dari Kevin Ale dapatkan kayak gitu. Tekniknya itu contohnya memotret pengambilan media pembelajarannya dan hasilnya ya betul. apa Pip? Apip dapat juga teknik. Aku dokter dari dokter Benny lagi nih. Iya gimana Pip? Jadi dokter. Dari buku tadi media dan teknologi katanya teknik tuh berkembang dari teknik fotografi gambar dari yang dulu masih sekarang udah digital. Iya. Jadi lihat hasilnya itu cepat
nggak perlu nunggu apa cuci lagi ini tuh, jadi langsung itu masuk ke teknik sih kata. Iya, bisa. Benar-benar. Perkembangan ini teknologi. Untuk Epi, Ria, Anes, gimana? Fungsinya pun media pembelajaran itu juga sih menurut Alia. Intinya itu media pembelajaran ini media yang berbentuk visual. Bener nggak teman-teman? Berbentuk visual, gambar, Visual yang tulisan juga. tadi. Visual. Kalau visual lah banyak visual. Buku Iya. juga visual. Buku juga visual, tapi lebih ke media pembelajaran fotografer ini dia lebih memotret sesuatu peristiwa gitu. Dokumen peristiwa. Ada Iya, dan Alia pun nemu di jurnal Dwi, di jurnal Dwi itu bahwa Sutarto pun bilang dokumen peristiwa fisika itu sebagai media. Jadi dokumen peristiwa kejadian fisika itu pun itu media pembelajaran, media fotografer pun. Fotografi. Kan fotografi itu foto itu kan cahaya sih. Grafi itu lukisan, tulisan. Gitu. Oke. Iya. media kita itu kan dia juga menjelaskan tentang gambarnya, kan ada foto-fotonya. Iya. Itu jadinya. Iya benar. Gimana teman-teman diskusi ini kira-kira udah cukup memuaskan apa gimana? Apa kita perlu diskusi lebih lama? Ada yang lebih kurang jelas memahami gitu. Kita kan sebagai calon guru gitu ya. Minimal kita ini calon guru gitu kan. Kita harus lebih mengenal media-media apa sih, terutama nih kita pada pandemi nih, lagi zaman pandemi banget nih ya. Karena kita bosen, kita juga kadang diberi tugas dengan dosen-dosen. Kadang kita dosen pun media pembelajarannya audio visual, kadang kita merasa bosen. Nah, media fotografi ini pun menurut saya cocok pada zaman kita pandemi. Kenapa saya bilang cocok? Yang pertama dia visual, gambar, peristiwa gitu. Terus kita foto, kita sebagai guru kita foto. Seandainya kita tentang materi apa gitu, kita foto terus kita upload di Instagram ya. Karena kan mahasiswa pun banyak nih yang menggunakan Instagram, ya kan? Nah itu pun bisa dibilang kan digunakan untuk media pembelajaran kita sebagai pengajar gitu. Nah setelah itu siswa atau mahasiswa itu kita minta lihat gambar ini loh, lihat loh nak, kalian apa yang nggak kalian ngerti gitu. Nanti siswa pun nanya dengan pengajarnya, kayak ke dosennya atau guru. Kita tanya, Pak, pada gambaran ini bagian ini apa ya? Konsepnya gimana ya? Ya nggak sih teman-teman? Itu termasuk media fotografi itu, media pembelajaran kita, ya. Iya, berarti kita ini sebenarnya pada pandemi COVID ini banyak ya media-media yang bisa kita gunain. Kayak nih, media fotografi pun kita kayak baru tahu gitu nggak sih? Kayak baru tahu gitu. Oh, ternyata Instagram pun termasuk media pembelajaran gitu. Pantesan beberapa dosen atau beberapa asisten praktikum pun menggunakan media pembelajaran ketika kita belajar. Iya. Tulis-tulis gitu ya. Iya. Itu kan visual tuh, grafi tulisan juga kan, fotografi. Iya benar. Tapi menurutku yang paling cocok pelajaran tuh untuk gunain fotografi ini sejarah. Iya, sejarah benar.
Fisika pun juga kok, fisika pun kayak gitu. Karena saya menggunakan Instagram pun nyari info-info fisika pun ada di sana. Mereka pun menjelaskan kayak suatu gambaran gitu. Di dalam keseharian gitu, mobil ada bebannya itu manusia, semakin banyak bebannya kecepatannya itu berkurang lama gitu. Itu termasuk kita menganalisis pada dalam konsep itu. Dan di IG pun ada kan caption-captionnya kayak menjelaskan, itu tulisan grafinya kalau menurut saya, dan fotonya pun itu gambarnya. Nah itu menurut saya media fotografi sih. Betul. Sangat dibantu sekali dengan media fotografi. Iya, media fotografi ini termasuk ya pada pandemi ini kita sangat membantu sih. Kita sering buka IG. Jangan cuma mengandalkan media foto aja, kita mengajar kasih foto aja ya bingung juga muridnya. Nah, makanya itu ya beserta tulisan juga gitu. Fotografi itu iya benar yang dijelasin tadi. Fotografi itu foto itu cahaya, grafi itu tulisan. Berarti kan foto yang sudah hasilnya itu terus ada tulisannya. Kayak di dalam IG itu yang kita upload kayak captionnya, termasuk kayak gitu. Atau langsung ke gambar terus penjelasannya gitu. Itu sih menurut saya, Pip. Kayak PowerPoint itu sama nggak sih kayak media fotografi gitu? Kalau menurut Alia sih PPT itu termasuk iya. Karena kita menggunakan background dan background itu hasil, dan kita kadang memasukkan suatu gambaran. Iya nggak sih, contoh-contohnya gambaran dan tulisan itu sih menurut saya. Tapi kalau ada suara-suaranya pun itu udah termasuk audio visual menurut saya. Kenapa? Karena kayak rekaman terus ada PPT itu audio visual. Iya, dubbingnya gitu ya. Iya, benar. Tapi lebih tepatnya sih kalau Alia ya, menurut Alia yang udah Alia cermatin dari beberapa sumber itu, fotografer itu ya itu kita itu lebih ke gambar. Terus tulisannya pun dikit gitu loh, kayak menjelaskan. Dan kita sebagai siswa atau mahasiswa itu lebih menganalisis. Kayak nih, kita umumnya nih ya, kita cari media pembelajaran umumnya, kita memotret suatu UIN gitu. Kita gambar UIN. Nah, kita bisa nih, oh UIN ini kayak gini, oh ini UIN ini gitu. Gitu sih menurut saya. Menganalisisnya, mengkonsepinnya lebih banyak dia. Mungkin cukup ya. Mungkin diskusi kita cukup lah ya teman-teman. Untuk tekniknya, pengertiannya, kelebihan dan kekurangannya, prinsipnya, contoh penerapannya pun kita udah kita jelasin, udah saling kasih informasi, berbagi sumber-sumber dari jurnal, dari buku, dari skripsi. Gimana teman-teman? Apakah kita akhiri? Udah cukup? Untuk berdiskusi udah cukup lah ya. Cukup. Udah sangat apa ya? Udah lebih mengerti gitu. Menggunakan media fotografi itu kayak mana gitu. Bagaimana menggunakannya gitu ya. Iya. Tujuannya. Iya, tujuannya pun kita udah ngerti, untuk mengingat peristiwa-peristiwa dan lebih apa ya? Tujuan juga pakai media ini gitu tuh lebih oh ini loh gitu. Oh ini jadi inget saya lihat gambar ini gitu ya kan. Jadi kayak lebih gitu kan. Ya udah. Gimana teman-teman diskusi ini, apakah sudah cukup? Saya sebagai moderator. Cukup lah ya. Untuk Evi, Ria, Umay, Anes, Afid gimana? Cukup ya? Cukup untuk penjelasan ini. Baik, kita dari kelompok 3 ingin mengakhiri dari diskusi ini, dan mohon maaf jika ada penjelasan atau kata-kata yang kurang jelas, kurang memahami untuk teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.